Kita kumpul di sini dalam rangka untuk mengcounter judicial review yang diajukan oleh Musika, Musika Record Musika itu kepada Mahkamah Konstitusi, di mana mereka ingin menghapus pasal 18 dan 30, di mana di dalam pasal itu terdapat bahwa hak cipta itu kerjasama antara hak cipta dan produser itu berlaku hanya 25 tahun. Kemudian selanjutnya dikembalikan kepada pencipta. Nah, ini yang sedang kita bersatu untuk katakanlah membackup undang-undang ini, produk DPR RI tahun 2014. Jadi agar tetap undang-undang itu berlaku sampai saat ini tanpa ada judicial review. Jadi prinsipnya kita di sini berdiri untuk membela DPR agar tidak merubah undang-undang hak cipta nomor 28 2014. Prinsipnya itu kira-kira. Hari ini kita preskon untuk memperkuat dukungan kita kepada pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta yang sedang lagi digugat oleh salah satu label, dan karena kita adalah yang terkait, artinya undang-undang itu berhubungan dengan cipta dan terkait, kita memberikan support, kita memberikan juga kuasa kepada advokat kita untuk meneruskan apa-apa yang harus menjadi aspirasi kita untuk support kepada pemerintah untuk menegakkan bahwa kita menolak undang-undang yang kira-kira akan berdampak buruk pada royalti kita atau hak kita, terutama cipta ya, pencipta gitu, bahwa ada cipta yang harusnya kembali ke pencipta di 25 tahun, ada kemungkinan akan menjadi diperpanjang. Nah, kita nggak pingin karena pemerintah sudah mengatur bahwa 25 tahun setelah masa kalau ada kontrak putus harus balik kepada pencipta dan juga terkait. Itu sih lagi membela hak kita untuk di jalur dan di aturan atau secara undang-undang yang benar. Iya, jadi yang paling pokok adalah hak ciptanya. Tapi pemerintah juga memberikan hak yang sama kepada hak terkait. Cipta itu adalah pencipta. Nah, kalau aku berarti aku penyanyi. Nah, itu adalah hak terkait. Sebuah master atau sebuah produk itu kan pasti ada karya seorang pencipta, tapi ada penyanyinya. Let's say Terlena gitu ya. Terlena itu adalah produk di tahun 1997-98. Artinya dalam pencapaian saya mungkin putus atau pencipta mungkin menjual haknya, itu bukan menjual ya, agreementnya adalah jual putus zaman dulu tanpa ada batas waktu. Nah, pemerintah kan di 2014 ini mengatur bahwa setelah 25 tahun itu harus melakukan dikembalikan lagi ke pemegang hak, dan habis itu dia harus bernego ulang, bukan berarti boleh diberhentikan ya, tapi dinego ulang, atau ada hak royalti atau ada hak yang harus dinegokan karena itu kembali ke penciptanya terutama. Kalau penciptanya nggak ngasih, dia nggak boleh lakukan. Nah, si Terlena ini kan kalau misalkan sudah 25 tahun, artinya penciptanya harus mendapatkan haknya lagi. Kembali lagi. Kalau undang-undang ini ternyata dianggap ditolak, atau sekarang penolakan undang-undang ini dikabulkan gitu dari label bahwa ini akan boleh, nggak apa-apa lebih dari 25 tahun, artinya hak eksklusif si pencipta ini menjadi terputus karena dia tidak lagi punya hak untuk membela haknya ke depan 25 tahun ke depan ibaratnya gitu, atau ada nego ulang. Itu yang dimaksud. Ini adalah mungkin kalau boleh dibilang ini adalah bentuk pensiun kita profesi sebagai penyanyi, sebagai di bidang seni, karena semua produk yang berhubungan di 25 tahun yang lalu itu artinya produser ini harus bernego ulang. Paling nggak bernego ulang atau cari jalan tengah sehingga haknya tetap berjalan gitu, atau haknya tetap
terjamin untuk pencipta dan terkait. Kenapa sih? Karena sekarang era digital, produk saya kan yang dari zaman baheula udah suka ada tuh, cari aja gitu, kita bisa lihat gitu. Nah kalau dulu kan putus, nah kalau sekarang pemerintah ngatur untuk tidak putus. Kalau di lot 25 tahun kita masih punya hak artinya kan itu pensiun kita gitu. Nah terlena itu sudah 25 tahun, jadi artinya kalau misalkan di tahun berikutnya saya bertanya kalau itu masih diproduksi lagi, masih ada di konten YouTube kah, konten TikTok kah, atau digital lainnya, itu penciptanya otomatis mendapatkan haknya gitu. Itu pensiunnya lah ibaratnya. Ini juga pembelajaran buat saya pribadi, saya ngerasa belajar ya bahwa ada proteksi buat kita gitu, bahwa oh alhamdulillah ya setelah 25 tahun ke depan kalau ini produk saya ini mukanya masih saya, suaranya masih saya, as long itu ya kalau sebagai penyanyi, kalau itu suara masih saya dan mukanya masih saya, berarti saya punya hak. Kecuali kalau mukanya udah bukan saya gitu, itu lain lagi. Tapi yang melekat adalah yang pasti cipta. Nah profitnya penyanyi kan mungkin masih ada off air dan sebagainya. Pencipta ini kan benar-benar bergantung pada produk intelektualnya, jadi wajar dia mendapatkan hak itu sepanjang yang diatur gitu ya. Tapi memang artinya saat ini kita semua buka mata juga bahwa kita punya hak loh untuk membela hak kita. Setelah 25 tahun berjalan, kita punya hak untuk bertanya, apalagi lagu-lagu lama banyak yang hits lagi, di repackage lagi, atau lagu lama dibikin lagi di konten-konten yang digital. Mukanya masih saya, ini saya, berarti saya boleh bertanya sama sama produsernya bahwa kalau ini masih diproduksi lagi atau ada lagi atau menjadi ada hak ekonomi saya, berarti kita harus ngobrol ini seperti apa gitu, harus minta gitu. Jadi ini bagian dari tanggung jawab profesi yang lain. Saya ada di LMK kan, mengurus royalti dari teman-teman terkait. Saya tidak dicipta tapi saya diterkait, artinya teman-teman penyanyi sama musisi itu ada lembaga manajemen collectingnya dan saya ada di pengurusan itu gitu.